Di Taiwan, saya sudah menghubungi KDI ya. Jadi saya akan berkomunikasi langsung dengan Pak Arif, kepala KDI di sana, dan saya menanyakan biaya berapa yang harus dikeluarkan, karena saya sudah belum cukup ya teman-teman ya, uangnya belum cukup, karena ternyata donasi itu nggak jalan sama sekali kalau saya nggak live. Donasi itu hanya, maaf, jalannya agak pelan karena saya tahu pengirimannya kan nggak kayak Ibu Peri kemarin ya. Ibu Peri kemarin tiba-tiba masukin 25 juta. Jadi saya dan Mbok Cikra itu di Taiwan itu punya Mbok Peri ya. Mbok Peri ini langsung memberikan ke saya 25 juta. Jadi kalau ada masalah tentang Taiwan, saya selalu menelpon Mbok Peri. Dan Mbok Peri langsung memberikan. Tetapi kalau selain Taiwan, saya nggak berani meminta ini Ibu Perinya Taiwan ya, karena Ibu Peri ini benar-benar membantu kalian yang ada di Taiwan. Dan sekarang masih berkurang 13 ya Mbak ya. Jangan mengatakan Taiwan bermasalah melulu ya Mbak ya, Indonesia juga ada masalah. Kita jangan berprasangka buruk dan negative thinking dong dengan Taiwan. Masa orang meninggal itu masalah? Nggak ada masalah dong. Emangnya kita tahu ada masalah? Emang kita tahu orang mau meninggal? Dia udah beli tiket loh Mbak ya. Jangan katakan Taiwan bermasalah selalu ya. Kamu ada di mana sih kok berani-beraninya ngomong Taiwan masalah selalu? Sementara kalian tidak tahu di Indonesia juga ada masalah loh ya. Cuman nggak kesepil aja ya. Masalah gundik-gundik itu Indonesia lagi rame loh ya. Taiwan nggak ada masalah. Jangan mengatakan Taiwan ada masalah terus ya. Saya tidak setuju. Jadi Anda tidak pernah merantau, atau Anda saat ini ada di rantau, takutnya kamu ada masalah minta bantuan sama orang. Jangan mengatakan masalah orang lain. Jadi jangan selalu, iya Mbok nggak kepancing Mbok, cuman jangan dong ngomong Taiwan melulu. Mbok kok gak naik Mbok? Saya tenang sih Mbak, jadi masih kurang uangnya ya, karena memang bener masih kurang ya uangnya ya. 13 kurang 13 ya. Kurang 13 juta. Karena kalau saya nggak live ini sangat pelan sekali ya teman-teman ya. Jangan digubris mis omongan orang yang nggak jelas. Siap. Setiap kali saya batuk, suami saya selalu nontonin saya. Takutnya saya berat banget itu. Siap. Ya ini saya kurang 13 Mbak. Jadi saya tuh sebenarnya harus berterima kasih sama netizen ya. Karena netizen itu selalu ngingatin saya kalau saya kepancing untuk kembali ke realita. Jadi saya suka banget dengan netizen saya. Bukan malah membakar tapi meredakan. Keren. Halo Mbak. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Malam semuanya. Masih kurang 13 Mbak. Yang nge-lag siapa? Saya nge-lag ya Miss? Nggak tahu, denger Mbak. Siapa yang nge-lag ini? Saya nge-lag Mbak. Mboknya masuk nggak bisa ternyata. Malam semuanya. Malam Ayu. Malam Miss. Malam teman-teman semuanya. Selamat malam Mbak. Saya nge-lag Mbak. Udah malam belum Miss? Sudah. Ayo teh botol. Anget-anget ayo. Memek dhisik aja panggahan wae lah. Halo guys, selamat malam semuanya. Maaf ya berapa hari ini aku nyantol terus ke sini karena Mbak memang benar-benar butuh bantuannya Miss kita juga ya. Habis kuwi Mbak, habis. Minum anget-anget. Sekarang ada virus, hati-hati loh Miss ya. Ke rumah sakit masker jangan ketinggalan. Iya Mbak, soalnya hari ini rumah sakit yang tempatnya Pak Oki itu adalah
yang paling kena dampak virus terparah, Mbok? Ya Allah. Pokoknya harus pakai masker. Siap, Mbok, siap. Teman-teman juga ya. Jangan capek-capek. Kerudungnya kok pancet ijo lah, mau isu iki kok Ya Allah, tak ganti kerudung. Wong sing dodolan kudung ra duwe jilbab iki piye to, Mbok? Iya, aku seneng kayak Nyiroro Kidul ya nih yo. Kita cacah ngono yo panggah roh hai sampean iki. Pokoknya jaga kesehatan semuanya. Wes jangan terpancing. Biarkan rasa diwaca komene. Mi sayang, jangan dibaca. Enggak, saya enggak baca, Mbok. Saya lihat sawerannya, Mbok. Sawerannya kemarin dapat 7 juta, Mbok. Saya akumulasi semuanya 7 juta. Sawerannya itu banyak sekali yang nyewer ya. Masya Allah. Mas Agil, terima kasih Mas Agil. Kerudungnya dijual kok, Miss. Tante nih tanggal 20. Untuk teman-teman ini Miss mau datang ke Taiwan ya. Ayo ngumpul nanti ke sini. Ya buat teman-teman yang di Taiwan. Welcome. Tanggal 21 ya. Cina Ellen apa Eva? Lupa Eva lagi paling kayaknya. Mungkin Eva lagi. Kemarin Eva ya kita. Ya. Enggak, lupa sih. Eva ya? Ya Eva. Aku dek Cina Oh, dek Cina sampean, Mbok. Okay. Bisa sih ganti. Saya itu kalau punya masalah gini ya, Mbok, khususnya meninggal, itu yang lainnya itu terbengkalai. Kenapa sih saya bilang effortnya sangat besar kalau meninggal? Kenapa sih? Karena saya pingin jenazahnya itu cepet-cepet dibawa pulang, Mbok. Saya tuh nggak kepingin lama. Tetapi kalau keluarga kurang sabar hanya menunggu, otomatis saya sedikit frustasi ya. Karena bagaimanapun juga effort yang kita lakukan itu saya bisa serahkan juga ke KJRI gitu loh sebenarnya. Tetapi kan KJRI juga ada translator, harus nunggu ini, nunggu itu. Sementara saya kan nggak usah translator. Saya langsung datang langsung, cak, satset, selesai. Begitu juga untuk ke KDI-nya ya. Saya langsung hubungi yang di atas, Mbok. Jadi saya tidak menghubungi staf yang bawah. Karena kalau staf yang bawah kan masih lama. Tetapi kalau yang atas turun ke bawah kan lebih cepat. Jadi tadi Pak Arif juga bilang itu info dari Mbok tentang yang dari Gesi Sragen itu. Betul. Hongkong. Jadi untuk keluarga bersabarlah. Kalau keluarga yang di sini sudah, mereka itu udah menyerahkan sama kita, Miss. Jadi Oke, siap. Udah dibilang begitu ya, wes ngikutin kita kalau di sini. Jadi untuk kemungkinan mereka itu pikirnya tuh seperti hari di sana di dalam negeri gitu. Udah ada donasi langsung dikirim pulang. Padahal itu kan butuh persyaratan apapun dari pihak maskapai, dari pihak rumah sakit, dari pihak bandaranya, dari pihak pengadilannya. Aduh Mae itu bener. Yang penting sampai rumah ya, betul. Pengorbanan Miss ini luar biasa loh guys, bener. Saya aja nggak mampu loh untuk itu menggalang donasi segininya tuh, saya benar nggak mampu. Kurang mampu, nggak mampu aku. Benar, saya nggak mampu, makanya saya mencari Miss gitu. Jadi jangan bosen-bosen ya Miss. Ya di Taiwan dimanapun menurut saya tuh banyak masalah, cuma nggak diekspos saja gitu loh. Yang benar-benar itu. Jadi kalau ada yang ngomong seperti itu, wes ora apa rasa diwoco bene. Jadi nggak tahu nih Mbok naik pesawat apa, karena kita sebenarnya belum booking ya. Kenapa kalau kita booking? Karena saya masih kepikiran jenazahnya Oki ini kalau sudah confirm baru kita ambil tiket itu, Mbok. Jadi lihatlah pengorbanan saya sampai saya merelakan untuk mengundurkan diri demi jenazah almarhum Oki. Dan saya berharap sebelum saya ke Taiwan, jenazahnya Mbak Sulis juga bersamaan terbang. Jadi dua negara yang saya tempatin ini selesai gitu loh, Mbok. Itu keinginan saya. Kalau bisa semuanya cepat selesai. Dimana kenapa besok saya akan mentransferkan uang ke Taiwan dan di Hong Kong, Mbok. Jadi saya besok akan ke Bank BNI untuk sekalian mentransferkan uang tersebut. Karena bagaimanapun kalau uang ada di saya,
saya kepikiran, Bo. Jadi saya setransparan mungkin, dan uang sisa, uang lebih itu kan bisa dipakai untuk berikutnya, keluarganya. Jadi berapa banyak pun saya akan tetap berikan kepada mereka. Dan satu hal, kemarin itu termasuk uang donasi buat Jumat, untuk puasa berkah 10 juta itu keambil di situ. Jadi kenapa sih saya mementingkan ini? Termasuk saweran itu, beberapa saweran itu ditujukan untuk puasa berkah, tetapi saya ambil semua kepentingan untuk jenazah, karena kita yang dosa, Mbok, kalau membiarkan jenazah begitu lama. Dan pengalaman di Hong Kong itu pernah sampai cari donasi hampir 1 bulan. Wah, itu bukan Miss ya? Bukan saya. Bukan ya? Jadi tadi saya berbicara dengan staf ke KJRI yang mengatakan bahwa wah, Miss Yuni 10 jam aja bisa memulangkan hebat banget loh. Jenazah. Itu benar-benar luar biasa loh, Miss. Tapi bukan saya yang hebat, Mbok. Teman-teman. Ya, maksudnya dari Miss juga ada, dari teman-teman juga. Kalau nggak ada yang menggerakkan, mana ada Miss, begitu. Jadi Miss ini benar-benar ya luar biasa, guys. Teman-teman juga sangat luar biasa ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Karena gini, Mbok. Karena yang menggerakkan saya, tetapi kalau mereka tidak percaya sama saya, percuma, Mbok. Karena itu adalah sebuah kepercayaan. Di mana mereka dengar ada orang keserimpahan, mereka tuh langsung cepat, karena mereka sudah punya prinsip satu, Mbok. Daripada ditipu oleh orang, lebih baik kita melakukan sodakoh, pencucian diri sendiri, Mbok, daripada uang kita diambil orang. Mereka sudah selalu bilang, daripada ditipu oleh laki-laki, ditipu oleh keluarga, ditipu oleh suami, kenapa nggak harta saya sumbangkan buat tabungan saya sendiri? Karena tabungan yang nggak bisa dialihkan adalah sodakoh, Mbok. Jadi mereka no debat tentang sodakoh ini. Kalau menurut saya sodakoh itu bukan hanya uang ya, Mbok ya, termasuk nge-share informasi dan juga berbagi informasi. Terus kayak Wahyu, Yeni, Mbok Coaching dan teman-teman yang lain, iya, media semua teman-teman yang ada di sini nge-share itu udah keren, itu udah sodakoh bagi saya, karena channel saya nggak akan besar tanpa mereka, Mbok. Betul. Jadi nggak bisa seorang ada di sini semuanya. Betul. Adanya kalian satu persatu yang di sini, pokoknya tanpa kalian bukan siapa-siapa kita itu. Jadi semuanya terlibat di sini. Terima kasih yang udah selalu gabung sama Miss, sama Mbok. Makasih sudah ningsi, Bupati Tulungagung, Naura. Ya. Jadi dapat informasi itu bisa kita ambil ya, Miss ya, kayak di TikTok itu gunakan sosmed itu menguntungkan bagi orang lain, menguntungkan bagi kita dan orang lain, membantu orang lain dan membantu kita sendiri. Kalau udah membantu kita sendiri, otomatis bisa juga membantu orang lain, sama seperti itu. Amin. Jadi nanti Miss di sini nunggu kepulangan jenazah dulu baru ke Taiwan ya. Betul. Jadi saya confirm dulu di sini kapan terbangnya jenazah, kapan terbangnya. Walaupun saya tidak perlu mendampingi jenazah, sudah tahu pasti, karena bagaimanapun yang tanda tangan saya sama suami saya, Mbok. Saya itu otoritas dari Indonesia, suami saya otoritas dari rumah sakit. Jadi kami berdua ini harus ada untuk kelancaran pemulangan, karena almarhum Oki ini nggak punya siapa-siapa di sini, Mbok. Jadi dia itu kan dia bukan pendatang juga, Mbok. Dia kan transit ya. Transit, dia nggak ada hubungannya sama Hong Kong. Jadi dia tuh transit di sini aja, dia nggak ada agensi, nggak ada siapa-siapa, dia tuh nggak ada siapa-siapa. Jadi keluarga yang mau transit ke Amerika itu ya? Dari Amerika, Mbok. Dari Amerika mau pulang Indonesia, 5 jamnya lagi nyampe Indonesia. Terima kasih ubur-ubur, ikan lele. Terima kasih. Kesini aja ya guys, ke Miss aja semuanya, jangan kesini. Ya itu intinya adalah 5 jam lagi sampai ke tanah air pun Tuhan berkata lain. Jadi nggak ada jaminan loh kalian beli pesawat itu akan nyampe di rumah. Di dalam pesawat pun belum tentu nyampe rumah. Ya namanya itu kita hanya bisa berencana ya Miss, semua Betul. yang ngatur Dahi.
Karena itu kan seperti yang saya seperti yang saya sampaikan, Mbok, saya kan ketitipan uang jenazah nih almarhum Sri Murni sebesar 30 juta sudah 8 bulan. Banyak orang yang melarang saya untuk mengirimkan, tetapi karena saya semakin takut dengan adanya ajal menjemput kapanpun, saya langsung kirimkan kemarin, Mbok. Karena kita nggak tahu ke keluarganya, Miss ya. Karena pesennya yang meninggal ini dulu pingin bangun rumah walaupun cuman lantai aja, Mbok. Jadi yang 25 juta itu saya kirimkan ke tukang bangunan. Terus yang 5 juta saya kasihkan buat keluarga karena sebentar lagi kan puasa, Mbok. Jadi yang 5 juta buat keluarga, yang 25 juta saya tidak tahu itu, yang penting berbentuk bangunan, Mbok. Saya nggak tahu itu cuman lantai saja. Pesannya ya, Miss ya? Iya, itu titipannya, Mbok. Ya? Pesan sebelum meninggal, Mbok. Karena almarhum sebelum pergi dia minta saya baju putih, Mbok. Jadi banyak sekali teman-teman sebelum pergi itu, Mbok, permintaannya itu saya sudah feeling, Mbok. Ada yang minta anggur saja, ada yang minta baju putih, ada yang minta bakso. Jadi ya Allah, udah bakso kan. Ada yang minta bakso, Mbok. Minta bakso, ternyata itu adalah yang terakhir. Kadang-kadang cuman ingin saya datangi saja, Mbok. Nggak minta apa-apa. Seminggu berikutnya udah nggak ada lagi. Makanya di konten saya ini banyak rekaman orang-orang yang sudah pergi, Mbok. Dan mereka bilang, Miss Yuni, tolong siarkan ini, tolong beritahu yang lainnya untuk jaga kesehatan. Kesehatan itu penting. Oh, terima kasih, I love you. Banyak, Mbok. Makasih ya yang udah nyawer, udah ngebantu lo, sayang. Makasih. Ya Allah. Malah di sini tuh banyak teman-teman yang sakit takut ke dokter, Miss, karena kan nggak punya askes. Jadi kenapa sampai mereka tuh ditahan-tahan seperti itu ya? Nggak berani lihat dokter, nggak berani ke dokter. Terus padahal, bagaimana, Mbok? Apakah di sini, kalau di Taiwan tuh bagaimana? Padahal kalau di Taiwan tuh mereka tuh sebenarnya bisa pakai survei, tapi kan mereka pada takut. Cuma minum obat biasalah, obat Panadol seperti itu. Ke apotek pun kadang mereka takut. Jadi kenapa untuk teman-teman yang kadang banyak SMS, Mbak ini gimana gitu kan? Ya nggak usah takut ditangkap imigrasi atau bagaimana. Yang penting kita pergi ke rumah sakit, mau ditangkap enggaknya wis pasrah wae, menurut saya seperti itu. Jadi kalau bisa sayangi diri sendiri lah. Ibaratnya sekarang aku ngerasa mataku sakit lah, perutku sakit, apa gimana, langsunglah ke rumah sakit, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Ya, pada takut seperti itu karena masih belum pengen pulang, masih pengen kerja di sini, terus ke rumah sakit itu takut, jadinya seperti ini. Banyak kemarin yang saya minta tolong ke Miss, datanya nggak ada tuh, itu kanker payudara. Terus iya, yang Botak ada itu pihak ketiga juga kanker payudara. Terus ada satu lagi kemarin lumpuh separuh, 1 tahun diranjang nggak kerja, tapi karena suaminya di sini dia takut pulang, ya tetap dipertahankan sampai 1 tahun itu, Miss. Setiap malam di mesku begini, gitu. Kenapa? Demi Allah, merinding. Kenapa? Dia di mesnya sana itu sendirian. Pokoknya tuh setiap di tempat kita tuh semua pada takut. Takutnya apa? Setiap malam ini begitu. Dan alhamdulillah setelah di mesnya kita kan, kenapa nggak pulang? Kalau saya pengen ngepost sih banyak seperti itu, cuman saya nggak ngepost, Miss ya. Itu suaminya di sini, ya. Pokoknya kalau suaminya nggak pulang, dia juga nggak mau pulang, seperti itu sampai lumpuh separuh. Itu. Tapi kalau nggak dipost kan, bukan, Mbok, kalau nggak dipost kan kita tidak tahu nih mana yang harus diantisipasi, mana yang nggak, Mbok. Kenapa sih? Karena gini, Mbok, saya percaya dengan salah satu ajaran yang dimana apapun yang kamu lakukan dengan satu tujuan baik, ya terserah orang menilai. Karena tadi saya bilang, Mbok, menurut Mbok itu bagus, tapi menurut saya adalah racun. Tetapi kan tidak perlu memperdulikan racun itu buat saya. Kan yang penting Mbok menyampaikan dengan niatan memberikan informasi.
Kalau curhatan di saya, kenapa saya expose? Tujuannya satu, jika kamu seorang pelakor, maka jangan lakukan untuk yang lainnya merencanakan jadi pelakor. Kenapa? Kalau kamu sampai jadi pelakor, saat kamu bunting, kamu nggak boleh cari cari istri sahnya. Ini yang pertama. Kedua, kalau kamu berani kabur, konsekuensinya adalah kamu ditangkap. Jangan bilang siapa melaporin, tapi konsekuensi untuk kabur adalah ditangkap. Ketiga, kalau kamu sakit, tidak ke dokter, konsekuensinya kamu parah. Jadi kalau kita tidak ngepost ya Mbak ya, orang tidak percaya Mbak, dikiranya gimmick. Saya kan nggak pernah nih post orangnya ya Mbak. Mbak akan dikatakan gimmick aja, pura-pura baik lah apa. Kalau saya nggak Mbak, saya nggak peduli kamu ngomong apapun. Tetapi apa yang saya sampaikan 100% nggak ada gimmick, dan saya juga nggak kenal orang yang telepon saya Mbak. Kalau orang itu mau nipu saya, bisa jadi. Nyatanya saya ditipu oleh beberapa sindikat yang mengatakan mereka disekap, tapi ternyata mereka nggak disekap. Tapi saya percaya, karena saya tidak pernah menipu orang, dan saya tidak ada rencana menipu orang. Jadi kalian cerita apa, saya percaya Mbak. Waktu ada orang mau donasi 30 juta, saya juga percaya Mbak, padahal saya ditipu. Iya, saya percaya. Pengalaman nih. Betul. Jadi saya mudah percaya karena saya tidak pernah menipu. Tetapi saat saya ditipu sekali, saya baru mikir, oh iya ya, bener ya. Kayak uang donasi, saya tidak pernah menyelewengkan donasi. Saya nggak takut orang ngomong apapun, saya nggak takut. Tetapi orang yang menuduh saya, bisa jadi dia dikasih amanah, nyeleweng, terus dia menuduh saya juga nyeleweng, dikiranya saya sama dengan dia. Padahal kita beda background. Kenapa saya selalu bilang, menjadi influencer yang menolong orang itu harus diri cukup Mbok. Kalau diri sendiri nggak cukup, maka yang dipikirkan adalah algoritma. Yang dipikirkan bagaimana viral, bagaimana caranya dapat cuan. Oh, konten ini nggak dapat uangnya, nggak usah dikontenin. Ini nggak ada uangnya, nggak usah dikontenin. Kalau saya nggak Mbok, terserah itu mau manuk lah, mau apapun wes, kapal tanker, mau apapun wes, sampai stres pun nggak peduli saya. Ada yang ceritanya nggak jelas, ada yang sampai halu, ada yang orang halu mimpi telepon ke saya nggak masalah. Yang menilai kan netizen. Kadang-kadang netizen sudah marah-marah greget, saya masih sampai saya ngantuk sendiri. Lihat kan? Itu si Benny ada ngomong, Bo, kalau buka channel ini nggak bakalan aku buka channel seperti ini, aku udah serahkan sama Miss. Jadi nggak ada channel Bo nanti buka-buka donasi. Kalau mau udah dari dulu sayang, saya tidak berani, dan itu donasi ini benar-benar sangat jangan dikira nompong ini itu sangat berat sekali loh guys. Mental yang kena. Nggak bakalan buka channel donasi. Kalau ada yang minta bantuan, saya tetap mau ngerepotin Miss Yuni. Udah, pokoknya ojo waleh-waleh. Ojo sampai ditolak tak parin yang Hongkong rek ngono. Enggak, Bo nggak bakalan. Bukan donasi, Bu, apa sayang? Channel apa? Begitu. Jadi untuk kedepannya, bila ada teman-teman yang minta bantuan ke Mbok gitu ya, banyak loh Miss di sini yang celaka sana celaka sini. Tapi setelah centang ini ya, ada centang birunya, aku lebih kemarin berani ngepost di rumah sakit ya, berani ngepost karena yang sebelumnya itu, sebelum ada centang biru ini, video saya diambil semua dan saya nggak bisa ngelaporin sendiri. Kalau sekarang kan aku bisa Miss. Jadi nggak takut lagi, maksudnya bukannya takut sama yang penipu itu, bukan, kasihan yang tertipu gitu loh, masa jualan HP seperti itu, mana loh. Jadi sekarang saya minta tolong di sini teman-teman saksikan, kalau nanti ada lagi dari Taiwan, kalau dari Hongkong kan nggak mungkin mereka cari aku kan ke sini. Dan teman-teman Taiwan yang benar-benar butuh bantuan yang seperti ini, saya bakalan cari Miss. Biarkan pokoknya kita